Hai guys, assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau buat vlog, gak tahu judulnya apaan, tapi aku mau bahas tentang tugas pokok operator produksi yang ya menurut definisi aku aja. Dan kali ini aku ditemenin sama si Miau, kucing kesayangan aku. Oke, mungkin ini iseng-iseng aja. Jadi nggak tahu videonya bener apa enggak. Jadi guys, aku harus lihat catatan dulu, catatan aku. Dan kebetulan aku juga baru berkecimpung di dunia perindustrian atau kerja di pabrik itu sekitar tahun 2019. Ya baru pertama kali di Malaysia nih. Sampai sekarang tahun 2021, berarti udah 2 tahun lebih lah aku jadi operator produksi. Sebenarnya operator produksi itu katanya universal sih. Nah, di dalam production itu tempat kita kerja, tempat kita mengolah suatu produk. Di dalam production tuh sebenarnya banyak lagi bagian-bagiannya, kayak ada jadi helper, terus jadi leader, terus operator dalam line, terus ada material handle juga. Itu menurut apa yang aku tangkap di tempat kerjaan aku ya. Contohnya yang pertama itu dari yang paling pokok, yang harus ada banget di situ tuh operator produksi line. Jadi operator produksi line tuh dia yang kerjanya rutin membuat satu produk dari bahan yang mentah sampai bahan yang jadi, sampai bahan yang siap packing dan siap didistribusikan tuh. Nah, yang aku bakal bahas dari operator produksi atau MFG Associate. Jadi banyak sih kerjaannya MFG Associate atau operator nih. Dari yang pertama, kita harus bisa ngebuat assembly, terus kita harus bisa ngebuat testing, kita juga harus bisa ngebuat packaging. Nah, ini 3: assembly, testing, baru packing. Yang pertama assembly itu macem-macem ya, karena kilang aku elektronik, jadi assembly-nya tuh kayak kita harus pandai soldering. Kalau misalnya yang nggak tahu soldering, bakal aku kasih tahu di deskripsi. Terus lagi screw itu, kalau bahasa Indonesianya screw tuh baut. Jadi pas pertama kali aku datang ke Malaysia tuh, aku mau minta screw nih. Aku minta ke floater atau MHS tuh bilangnya aku minta baut. Ya ampun, aku diketawain banget. Nah, kita harus bisa screw. Alat screwnya apa sih namanya, nanti bakal aku, oh iya, karena aku bilang tadi mau aku masukin deskripsi, mungkin aku bakal masukin ke video selanjutnya, video-video yang akan datang. Terus kita harus bisa testing lagi. Testing tuh macem-macem, tergantung alat yang kita buat. Berarti kita harus pinter menggunakan komputer. Nah, itu yang utamanya. Nanti cara-caranya mungkin kita bakal di training. Kalau kita udah bisa, kita akan jadi orang testing. Dari testing, kalau misalnya testing itu pas, testing itu lolos, barangnya bagus, barangnya nggak reject, nggak ada problem sama sekali, kita akan teruskan lagi ke finishing. Di finishing kita akan tambahkan apa saja barang-barang tuh yang dibutuhkan. Kemudian kita akan di packaging. Nah, packaging ini menggunakan kotak itu kardus ya, kalau di sini kita manggilnya kotak. Nah, apa sih namanya, sebelum kita masukin kotak, nanti akan ada aksesoris seperti buku, tas. Kalau misalnya
barang yang aku biasa buat kan di vlog nih kebanyakan barang multimeter gitu, jadi nanti dimasukin kayak kabel-kabel wire gitu sesuai sesuai barang yang kita buat. Nah udah gitu ya kegiatan, terus kita juga harus pinter, kita harus bisa ngira output yang kita dapet. Tergantung sih, kalau misalnya di tempat aku ngira outputnya itu per 1 jam, ada juga yang ngiranya per 1 hari. Semua itu harus ada targetnya, cuman nggak kayak marketing sih, kalau kita nggak bisa dapetin itu ya nggak apa-apa, cuman mungkin bakal kena marah leader, bakal kena marah supervisor, tergantung juga, tapi tergantung juga dengan alasannya. Kadang-kadang output gak dapet tuh bisa terjadi karena problem dari assembly, problem dari testing, udah gitu human problem. Biasanya kebanyakan orang training, kebanyakan orang baru, jadi output juga jadi ngaruh banget gitu sama outputnya. Selanjutnya ke leader. Aku nggak ada catatannya sih leader, aku harus baca catatan dulu ini guys. Leader menurut aku aja ya, karena kebetulan aku juga ngerasain gitu jadi leader kayak gimana. Jadi tugas leader itu ya sama tadi, kita harus bisa assembly, kita harus bisa testing, kita harus bisa juga ngerjain packing, kita harus bisa semuanya. Kalau aku sendiri sebagai leader, aku tuh ngehandle human, ngehandle semua yang terjadi di dalam production selama kegiatan produksi berjalan. Kayak aku kan kebetulan shift malam, gak ada supervisor, cuman ada aku dibantuin sama floater aku buat apa sih namanya, jadi aku bener-bener ngehandle operator aku sendiri. Dari pertama aku datang, aku ngelakuin tugas, aku berinteraksi, berkomunikasi dengan orang shift pagi, apa saja yang akan dijalankan pada malam hari, planning apa yang akan dibuat. Terus biasanya lepas itu aku nyusun orang. Tergantung kalau malam nggak tentu juga line mana yang bisa jalan. Jadi kalau misalnya kata bos, kata supervisor, malam ini jalan line 1, line 2, line 3. Kalau nggak malam ini jalan line 3, 4 sama 5. Jadi line-lainnya tuh stop. Ya udah. Jadi aku ngikut aja gitu. Apa plan yang dibuat sama orang pagi sama supervisor juga. Udah gitu aku juga harus pinter nyusun orang, aku harus pinter mengetahui kerjaan yang dibuat sama operator. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu, jadi kalau misalnya aku nggak tahu satu operator tuh bisa buat apa aja, terus aku tempatin di satu tempat yang dia nggak bisa, itu malah bakal membuat masalah yang lumayan besar, karena nanti bakal ada banyak reject, bakal ada banyak masalah-masalah, dan itu merugikan banget. Kemudian kayak aku juga harus pinter ngebaca plan itu kayak orderan dari customer, mau barang apa aja dan harus siap tanggal berapa. Terus kemudian aku harus jadi di tempat produksi aku tuh, di production aku, packaging kita itu sistemnya udah sistem DGS atau udah sistem DGS atau sistem otomatis gitu. Jadi udah masuk ke dalam website, udah masuk ke dalam internet. Jadi saat kita scan barang tuh emang udah dimasukin ke sistem internet. Jadi kalau misalnya kita scan nggak bisa, berarti
barang itu belum otomatis di-scan. Jadi ketika kita kita packing satu barang tuh harus di-scan. Nanti ketahuan serial number mana saja yang udah dibuat. Kemudian ya tugas aku gitu deh. Kadang nggak tentu, kadang tugas operator juga masih aku yang ngerjain, tergantung kebutuhan. Yang penting kita tuh harus bener-bener harus selalu ada gitu buat buat kerjaan. Kemudian floater juga nggak jauh beda sih sama leader kerjaannya, tapi kalau di tempat aku floater tuh lebih kayak yang ngehandle barang. Jadi kita kan dalam kegiatan memproduksi barang pasti tentunya membutuhkan bahan mentah, kemudian yang diolah menjadi bahan jadi. Nah, nanti kita tinggal minta aja sama floater, kita mau barang apa, sebutin part numbernya apa, nanti dia bagi, dia top up, dia kitting barang. Kitting itu kayak kita memperkirakan barang yang harus kita sediakan yang akan dibuat selama satu hari itu, selama 12 jam sih, selama satu shift kita kerja itu. Terus floater juga harus bisa buat semua yang ada di line, kayak tadi assembly, testing, sama packaging. Floater juga harus bisa itu, karena kalau misalnya ada orang nggak masuk atau ada orang pergi toilet, pergi sholat juga, nanti yang ganti floater. Karena di sini nggak tahu di pabrik di Malaysia aja, nggak tahu di semua tempat ya, nggak ada jam jam waktu buat sholat bareng-bareng kayak gitu, nggak ada. Jadi kita kalau mau sholat, kalau mau ke WC tuh harus ganti-gantian gitu. Jadi waktu istirahat tuh digunakan sebaik-baik mungkin. Kemudian ke material handle ya, material handle itu namanya juga material handle. Jadi emang handle barang-barang. Jadi kalau ada shipping barang yang masuk dari luar, maksudnya dari supplier, diterimanya kemudian dimasukin ke store, dia juga yang input, dia yang ngurusin. Jadi kalau floater tuh kayak barangnya tuh ya udah cukup satu hari aja kita ngehandle. Nah kalau material handle kita harus ngehandle barang yang cukup satu hari, untuk sebulan, bahkan untuk bertahun kemudian, kayak gitu. Dan kebanyakan kerjanya ada di store atau gudang. Terus ada QA atau QC. QC itu tugasnya ngecek-ngecekin barang, ngecekin material, pokoknya yang berhubungan dengan cek dan quality itu yang menguruskan adalah QA atau Control Associate kalau nggak salah itu namanya. Mungkin segitu aja sih yang aku tahu, karena aku nggak tahu gitu kalau di perindustrian lain itu kayak gimana. Cuman kalau perindustrian elektronik tuh ya kayak begitu. Dan alat-alat perlengkapannya seperti yang saya sudah bagi tahu di video yang sebelumnya saya pernah buat. Oke, maaf kalau ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Maaf juga, saya mungkin masih belajar. Pengetahuan yang saya dapat itu mungkin ya. Jadi saya nggak terlalu banyak tahu sih, cuman kayak yang tiap hari aja saya alamin gitu, saya kasih tahu ke kalian. Terima kasih karena udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.